Halo semuanya, nama saya Syafiq Abdul Rafi dari Sastra Inggris Angkatan 2018. Nah, dalam video ini saya membuat semacam rangkuman atau ringkasan untuk materi pembelajaran bahasa Inggris untuk SMA, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, dalam video pembelajaran ini saya telah meringkas bab-bab dari setiap kelas, mulai dari kelas 10, 11, dan 12, yang menurut saya paling umum ditemukan di saat belajar bahasa Inggris. Nah, mengapa saya membuat video ini? Saya rasa karena saat ini kan kita dalam pandemi COVID-19. Nah, saya rasa video pembelajaran seperti ini tuh mungkin insya Allah bisa menambah wawasan, menambah materi pembelajaran kepada siswa SMA Muhammadiyah Prambanan. Nah, mari kita lanjutkan. Mulai dari kelas 1 ini ada bab pronouns. Dalam pronouns ini ada 3 tipe ya. Ada subjective pronoun, objective pronoun, dan possessive pronoun. Terus di kelas 11 itu ada suggestions, opinions, sama invitations. Dan di kelas 12 itu ada offering helps dan if clause. Nah, untuk bab pronouns ini, pronouns adalah kata noun yang dapat berfungsi sendiri dan biasanya merujuk kepada suatu benda atau seseorang di dalam kalimat. Subjek pronouns ini, kalau subjek pronouns seperti nama pronounsnya ya, dia ini merujuk kepada subjek dalam sebuah kalimat. Contoh artikel subjek pronouns ini ada I, you, he, she, we, they, it. Kalau yang I, you, he, she, we, they ini untuk orang. Kalau it itu untuk kata benda. Habis itu di objective pronouns ini sesuai dengan namanya. Dia ini untuk kata noun yang bersifat objektif dan biasanya bertempat setelah kata kerja atau to be. Contohnya, she introduced me to you. Kata me ini adalah objek. Terus, his brother accompanied him to school. Ini di sini him ini sebagai kata objektif, sebagai kata objek. Terus, untuk yang it, ini kata benda, despite how ugly the pot was, someone still took it regardless. Nah, di kata it ini berperan sebagai objective pronoun. Terus yang terakhir, ada possessive pronouns. Ini possessive pronoun merupakan kata noun yang menunjukkan kepemilikan. Dan biasanya ini tidak diikuti dengan noun. Contohnya, this pencil is mine. Mine ini berperan sebagai possessive pronoun. The keys are his. Kata his berperan sebagai possessive pronouns. Terus ada juga yang bisa dibilang mirip dengan possessive pronoun itu adalah possessive adjective. Kalau possessive adjective ini dia selalu menggunakan noun, tapi kalimatnya itu bersifat adjektif. Di sini contohnya my school is rather far. Nah, kata my ini bukan sebagai possessive adjective. Terus your dog barks a lot. Kata your ini bersifat sebagai possessive adjective. Nah, ini contohnya di my school is rather far ini menunjukkan bahwa school ini
ini menunjukkan posesi dari kata my. Begitu juga dengan kata dog. Ini berarti memiliki sifat kepemilikan dengan kata your. Habis itu kita lanjut untuk ke bab yang untuk kelas 11. Di dalam bab pertama ini ada suggestion. Suggestions ini memiliki kata-kata expression seperti berikut yang digunakan untuk membentuk kalimat suggestion. Pertama ada kata let's, ada kata why don't we, kenapa kita tidak melakukan ini contohnya gitu. Terus how about. Nah, kata-kata ekspresi ini biasanya muncul dalam berbagai bentuk selama dia itu memiliki arti untuk mengajak, memiliki arti suggestions itu. Dalam strukturnya ini biasanya memiliki struktur kalimat seperti berikut. Seperti biasanya diawali dengan subjek, diikuti dengan kata kerja atau verb, diikuti dengan kata that, terus diakhiri dengan objek. Dalam struktur kalimat suggestion ini kata that yang sebelumnya kata objek dan setelahnya kata kerja, dia itu berperan sebagai declarative clause, di mana kata that ini diikuti dengan kalimat deklaratif. Jadi kata yang diikuti setelah declarative clause itu bersifat deklaratif, kayak kita membuat statement gitu ibaratnya. Habis itu lanjut ke opinions. Dalam opinions ini biasanya ada dua jenis ya. Yang pertama personal point of view dan general point of view. Kalau personal point of view itu menunjukkan opini yang bersifat personal, bersifat pribadi. Nah, dalam ekspresi opinions untuk jenis personal point of view ini ada contohnya itu in my opinion, menurut saya. Personally, I think. Bagi saya percaya gimana gitu. Dan I believe that. Artinya saya percaya bahwa. Nah, kalimat ekspresi ini bersifat untuk menunjukkan opini pribadi. Terus yang kedua, general point of view memberikan opini yang bersifat umum. Ini untuk memberikan kayak pendapat orang umum yang dimana semua orang itu udah setuju bahwa suatu fakta itu adalah benar. Nah, dalam ekspresinya ini ada beberapa contoh. Contohnya, most people, terus generally, some people believe that, sebagian orang percaya bahwa, dan sebagainya. Dalam struktur kalimat opini ini, biasanya diikuti subjek, verb, dan diakhiri dengan objek. Kayak contohnya tadi kan, biasanya diikuti begini. Diawali dengan subjek, kata kerja, lalu diakhiri dengan objek dan kata objek. Berikutnya ada invitations. Di invitations ini biasanya memiliki dua struktur umum. Yang pertama formal dan informal. Untuk formal ini biasanya struktur katanya itu lebih teratur, menggunakan kata baku dan memiliki format tertentu. Contohnya, di dalam sebuah surat invitation itu di baris pertama isinya nama orang yang mengundang. Terus di baris kedua berisi permintaan untuk menghadiri acara. Setelah itu di baris ketiga biasanya berisi orang yang akan diundang. Siapa yang mau diundang ke dalam acara itu. Terus dalam baris keempat itu berisi tentang acara apa yang akan dihadiri.
entah itu acara pernikahan, selamatan, atau yang lain. Terus baris kelima berisi informasi acara. Biasanya isinya tanggal, tempat, waktu, dan sebagainya. Atau biasanya ada dress code. Kalau acaranya perlu dress code gitu. Itu biasanya struktur kalimat formal. Kalau struktur invitation informal itu ya biasanya lebih kasual, biasanya nggak memiliki struktur tertentu gitu. Biasanya lebih umum lah ibaratnya. Selanjutnya di kelas 12 ada bab offering help, menawarkan bantuan. Di sini offering help itu merupakan jenis kalimat di mana pembicara menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh expression word-nya itu ada may I, bolehkah saya, should I, haruskah saya, dan would you, maukah Anda. Ini nih cuma contoh ya, may I, should I, sama would you ini. Ini expression untuk kalimat offering help itu ada banyak, ada macam-macam. Ini cuma contoh aja, 3 ini. Biasanya dalam offering help ini, may I diikuti dengan kata kerja. May I help you? May I do something? May I lend you a hand? Gitu. Itu contohnya. Habis itu di selanjutnya ada if clause. If clause ini agak panjang ya. If clause ini merupakan jenis clause di mana di kalimat itu digunakan ini if clause ini merupakan akan digunakan di dalam conditional sentence. Contohnya if this then that. Jika ada ini maka itu gitu contohnya. Dalam kata if ini menandakan bahwa sesuatu kemungkinan dapat terjadi atau belum terjadi. Ada beberapa jenis if clause. Yang pertama ada suggestion. Dalam suggestion if clause ini strukturnya ada beberapa contoh. Contoh pertama itu dalam kalimat diawali dengan clause if, diikuti dengan simple present, kemudian should atau had better, dan diakhiri dengan simple present. Itu yang contoh struktur pertama. Yang struktur kedua diawali dengan should atau had better, diikuti simple present, diikuti dengan if sebagai conditional clause-nya, dan diakhiri dengan simple present. Contoh struktur yang pertama itu, if you don't want to crash, you should practice first. Di mana kata if ini diawali sebagai conditional clause. Terus contoh untuk struktur yang kedua, you better put on that helmet if you don't want to hurt yourself. Mana kata if ini ditaruh di tengah, di antara simple present di dua ini. Kemudian ada jenis clause imperatif. Clause imperatif ini contoh strukturnya ada diawali dengan if, diikuti simple present, kemudian kata kerja bentuk satu atau verb one, dan diakhiri dengan objek. Atau kalimat itu bisa diawali dengan verb 1, diikuti dengan objek, kemudian if, dan diakhiri dengan simple present. Untuk contoh, struktur yang pertama, if you don't want any trouble, stay quiet. Untuk contoh struktur yang kedua, diawali dengan verb 1, stay inside if you don't want to get sick. Ya. Habis itu ada jenis if clause yang ketiga. Ini general truth atau pengetahuan umum. Contoh struktur yang pertama itu kalimat diawali dengan if, diikuti dengan simple present, kemudian simple present atau simple future.
Terus ada contoh struktur yang kedua ini, simple present atau simple future, diikuti dengan kata if, dan diakhiri dengan simple present. Untuk contoh kalimat struktur yang pertama, the blade will get dull if you never take care of it. Pisau itu akan tumpul kalau kamu tidak pernah merawatnya. Jadi di sini, ini yang kedua ya. Jadi simple present, ini simple future, the blade will get dull, itu simple future, diikuti dengan if, kemudian simple present. Untuk contoh struktur yang pertama itu, if you never change the oil, the engine will degrade quickly. Kalau olinya tidak pernah diganti, mesinnya akan cepat rusak. Di sini kalimat diawali dengan kata if, diikuti dengan simple present, never change the oil, terus koma, kemudian diikuti dengan simple present atau simple future. The engine will degrade quickly. Terus yang terakhir, itu hoping, harapan, dreaming, atau jenis kalimat if clause yang jenis kalimat di mana sesuatu tidak akan pernah terjadi atau mengandai-andai ibaratnya. Ada dua contoh struktur. Yang pertama, kalimat diawali dengan kata if, diikuti dengan simple present, kemudian simple future. Ya, untuk struktur yang pertama ini selalu ditengahi dengan simple present dan diakhiri dengan simple future. Atau diawali dengan simple future, ditengahi dengan if, dan diakhiri dengan simple present. Contohnya untuk struktur yang pertama, if I have a lot of money, I will build a big house. Ini diawali dengan kata if, diikuti dengan simple present, dan diakhiri dengan simple future. I will build a big house. Kemudian, untuk contoh yang kedua, if I become a teacher, I will be a good teacher. Ini masih kayak contoh pertama sih. Atau ini bisa diubah. I become a teacher. I will become a good teacher if I became a teacher. If I become a teacher, I will be a good teacher. Ini salah satu contohnya juga. Nah, untuk jenis if clause yang terakhir ini bukan berarti jenis kalimat ini maksudnya itu mengenai andai, sesuatu yang tidak mungkin terjadi ibaratnya. Ini benar-benar beda dari 3 tipe yang sebelumnya. Nah, kayaknya itu saja ini yang terakhir untuk kelas 12. Terima kasih sudah menyaksikan. Videonya mungkin terasa agak bosen ya, cuma ya saya juga terikat sama waktu sayangnya. Saya harap di video pembelajaran bahasa Inggris ini siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Prambanan dapat mengambil pelajaran dan tetap melanjutkan proses belajar mengajar di rumah dengan aman dan selalu mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Saya Syafiq Abdurrafi dari Sastra Inggris 2018. Terima kasih dan sampai jumpa.